Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mesen makanan, terus driver ojolnya minta tips lebih. Padahal udah dibayar sesuai aplikasi. Tapi, gimana kalau ternyata si driver itu malah viral karena ngeluh di Twitter, dihujat se-Indonesia, sampai jadi bahan meme. Tapi tunggu dulu. Di balik hujatan dan tawa, ada cerita azab, karma, dan balas dendam yang gak pakai darah, tapi pakai tulisan. Semoga cerita ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa tulis di kolom komentar agar kreator terus membuat cerita yang menarik. Dan kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Biar nggak ketinggalan cerita-cerita satir penuh hikmah berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Jakarta, pukul 2 siang. Matahari menari-nari di atas helm yang sudah lecet di banyak sisi. Asap knalpot menyerbu hidung seperti tamu tak diundang. Di atas motor Beat keluaran 2016 yang kini lebih banyak bunyinya daripada lajunya, duduk seorang lelaki bernama Jaya. Tangan kanannya menggenggam ponsel yang menampilkan notifikasi order makanan dari aplikasi ojol berwarna hijau terang. Tangannya berkeringat tapi bukan karena panas saja. Uang tagihan listrik sudah 2 minggu lewat jatuh tempo. Anaknya minta dibelikan sepatu baru untuk lomba 17. Istrinya tadi pagi bilang, "Mas, uang galon habis. Masa kita minum air rebusan keran terus?" Jaya mendesah, lalu membaca pesanan. Pesanan, paket makanan premium, 3 box. Restoran, le kaki 5, rasa Prancis harga. Total, Rp704.200. Alamat, tujuan gedung perkantoran SCBD. Jarak tempuh, 11,6 km, estimasi 54 menit karena macet. Ia melirik ongkos kirim, Rp12.000 dan ada tulisan kecil di bawah. Tips akan diberikan secara opsional oleh pengguna. Tips, semoga nggak pelit, gumam Jaya, separuh berharap, separuh cemas. Restoran mewah itu seperti dimensi lain bagi Jaya. Langit-langitnya tinggi, musik jazz lembut mengalun di sudut, dan para pelayan menggunakan sarung tangan seolah makanan itu barang pusaka. Jaya berdiri di luar, enggan masuk karena sendalnya usang, dan jaketnya bau keringat. Setelah memanggil-manggil dari aplikasi, akhirnya seorang pelayan keluar membawa tas kertas besar. "Hati-hati ya bang, isinya ada foie gras, sushi fusion, dan truffle pasta." "Jangan kebalik," kata pelayan itu. Senyum tipis seperti sopan tapi takut kena debu ojol. "Foie, apa mas?" tanya Jaya. "Pokoknya jangan dibalik." Di perjalanan, Jaya mengumpat pelan. Jalan macet, trik. Mobil-mobil mewah ngebut seenaknya. Motor-motor lain saling salib, klakson bersahut-sahutan seperti orkestra derita. Di dalam tas, makanan Rp700.000 diam, tanpa tahu dia akan jadi bahan azab satu bangsa. Gedung perkantoran SCBD. Seorang wanita muda dengan earphone dan wajah seperti tidak tidur seminggu menerima makanan dari Jaya. "Terima kasih ya bang," katanya tanpa menatap. Ia mengetik sesuatu di ponsel, lalu pintu kaca otomatis menutup. Ponsel Jaya bergetar, notifikasi masuk. Ia membuka aplikasi dan melihat. Tips diterima, Rp2.000. Jaya mematung. Jantungnya berdegup pelan, bukan karena marah, tapi karena semacam rasa dihina oleh sistem semesta. Ia melihat kembali angka itu. Rp2.000, uang yang bahkan tidak bisa membeli gorengan 3 biji di tukang sayur. Ia buka Twitter, jarinya menari seperti kerasukan. Harga makanan Rp700.000, tapi ngasih tips Rp2.000 juga pelit. Dasar orang kaya mental miskin. Ia kirim, duduk, dan tersenyum pahit. "Aku cuma jujur," gumamnya. Langit mendung perlahan menggantung. Jakarta seperti ikut menahan napas. Dalam waktu 2 jam, cuitan Jaya disukai 3.000 orang. Dalam waktu 4 jam viral. Tapi bukan pujian yang datang. Gelombang pertama komentar sudah mulai datang, dan semuanya murka. Pukul 8 malam, Jakarta belum tidur. Dan begitu pula notifikasi HP Jaya yang berdering seperti siren ambulans, terus dan terus dan terus. Mentari sudah lama tenggelam, tapi api di kolom komentar baru saja menyala. Cici kritikal. Makanan buat 10 orang, lu kira buat 1 orang?
Tips 2000 ya sesuai bang, social genius. Aplikasi ojol itu udah ngitung semua biaya, lu tinggal bawa, kalau mau kaya jangan maksa orang. Warkop terakhir, ngantar makanan doang gaya pengamat moral. Tip bukan hak bang, itu bonus. Jaya menatap layar ponsel dengan alis berkedut. Ia tak menyangka akan sebesar ini. Ia hanya kecewa, marah, lapar, dan ya ingin sedikit simpati dari semesta. Tapi semesta rupanya hanya menyukai drama, bukan derita. Dia membuka akun Twitternya lagi dengan nama @JayaRealOjol. Sekarang sudah centang biru gratisan karena viral. Ia mencoba membalas satu komentar. Saya bukan minta lebih, saya cuma ngasih tahu realita. Kami ini manusia juga. Tapi responsnya tak kalah cepat. Manusia nggak perlu ngemis di Twitter. Kalau mental pengemis, kerja apapun bakal salahin orang lain. Jaya melempar ponsel ke kasur kos yang baunya sudah bercampur antara AC bocor dan cucian yang belum sempat kering. Keesokan paginya, ia bangun dengan perasaan digilas truk tronton. Bukan karena fisik, tapi karena mentalnya. Notifikasi baru dari aplikasi ojol. Akun Anda sedang ditinjau karena laporan pelanggaran etika layanan. Jaya menjerit, "Hah, lah kok gue yang salah?" Ia naik motor tanpa sarapan, ngebut ke kantor cabang ojol. Di ruang sempit penuh aroma kopi sachet basi, petugas dengan suara datar menegur. "Mas Jaya, kami menerima laporan soal pelanggaran kebijakan, menyebarkan informasi sensitif, dan menghina pelanggan secara publik. Tapi saya nggak sebut nama, nggak bocorin alamat." Jaya membela diri. "Itu nggak penting, Mas. Viral artinya reputasi platform kami ikut kena. Kita hidup di dunia brand. Jadi karena saya miskin, saya nggak boleh kecewa." Petugas diam, lalu mengetik sesuatu. "Kami pending akun Anda 7 hari. Gunakan waktu ini untuk introspeksi." Jaya keluar dari kantor itu seperti pesakitan. Dunia makin terasa sempit. Jalanan yang dulu cuma macet, sekarang juga penuh tatapan orang asing yang merasa mengenalnya dari meme. Gambar Jaya dengan tulisan, "Ngantar makanan 700.000, minta tips kayak pejabat negara." Anak-anak muda ketawa ketiwi di warkop saat melihatnya. Ada yang diam-diam memotret dari balik cermin spion. Bahkan tukang tambal ban langganannya berkata setengah bercanda, Jaya viral ya, udah kayak selebgram, tapi selebnya nyebelin." Malam itu, Jaya duduk sendirian di warung burjo, makan mie instan yang sudah terlalu lembek sambil membaca ulang cuitannya. Ia mencoba menghapusnya, tapi semua sudah terlambat. Jejak digital lebih kejam dari ingatan manusia. Seseorang di belakangnya berkata pelan, "Bang, pesanannya mana?" Jaya tersadar. Dia masih pakai jaket ojol, tapi aplikasinya dibekukan. Dia bukan siapa-siapa sekarang. "Maaf bang, saya udah nggak nganter lagi." Orang itu mengangguk bingung, lalu pergi. Jaya menatap piring kosong. Di luar hujan turun pelan-pelan, seperti ejekan yang malas. Jaya duduk di kamar kos yang sempit, dindingnya mengelupas. Jam dinding mati sejak bulan lalu. Hanya suara kipas angin ngadat yang mengiringi malamnya. Ia menatap layar HP retak sambil membuka satu persatu video TikTok. Wajahnya, jaket hijaunya, meme-meme yang menyandingkan dirinya dengan quote seperti, "Kalau mentalmu tips, jangan mimpi hidup mewah." Ojol minta tips tapi nggak mau disalahin. Azab ojol serakah, episode 1. Yang paling menyakitkan bukan ejekan, tapi ketenaran orang lain dari penderitaannya sendiri. Satu akun TikTok dengan nama @lawakanjalanan bahkan bikin sketsa parodi tentang dirinya. Aktornya berbadan tambun, mengenakan helm plastik, dan berdialog. "Ini makanan 700.000 rupiah. Tipnya mana bos?" "Ini 2.000. Insert back sound dangdut keras. Woi, pelit. Aku ojol, bukan bujang lapok." 6 juta views, 370.000 likes. Jaya membaca komentar-komentar di bawahnya dengan rahang mengencang. Hari kelima akun dibekukan. Jaya mencoba cari penghasilan dari aplikasi pesaing. Ia harus daftar ulang, pakai akun atas nama sepupunya. Motor masih bisa jalan, tapi batinnya makin gembos. Order demi order ia jalani, tapi wajahnya kini dikenali.
Ini yang kemarin viral kan? Bang Jaya ya, minta tips lagi nggak bang? Selfie dulu dong, buat konten lucu-lucuan. Wajahnya muncul dalam banyak story Instagram. Tanpa izin, tanpa narasi yang adil. Malam ke-7, Jakarta gerimis. Jaya mengantar order ke daerah Kemang, jalanan licin dan pandangan buram. Ia sudah mengantuk, tapi masih ada 2 order lagi. Ia memaksakan diri. Sampai di perempatan, matanya lengah. Ban depan motornya menyentuh lubang jalan. Kecil tapi cukup dalam untuk bikin ban selip. Dor! Motor terguling. Jaya terlempar. Tas makanan terpelanting ke got. Tidak parah, tidak berdarah, tapi cukup untuk membuat tubuhnya terkapar di trotoar sambil memaki nasib. Beberapa motor lewat, mobil pun juga, tak satu pun berhenti. Sampai ada satu remaja berhenti, tapi bukan untuk menolong. Ia mengangkat HP dan merekam. Nih, ojol yang viral kemarin jatuh, cuk. Azab. Gue live in ke TikTok ya, wajib masuk VIP ini. Jaya mencoba bangkit, tapi lututnya sakit. Ia mengangkat kepala hanya untuk melihat dirinya sekali lagi jadi tontonan, bukan manusia. Beberapa jam kemudian, video itu masuk ke akun gosip Instagram. Ojol viral jatuh di jalanan. Karma atau nasib? Komentar teratas. Azab datangnya cepat sekarang. Dari ojol jadi pelawak jalanan. Tip, jangan jadi kayak dia. Di malam itu juga, Jaya memandangi langit dari kasur tipis kosnya. Ia tak menangis. Ia hanya diam. Ada kekosongan yang menggantikan dendam. Suara hujan menyerupai detak pelan yang menina-bobokan niatnya untuk membalas dunia. Ia menatap cermin kecil di dinding. Di balik wajah letih itu, ada satu pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Apa sebenarnya harga-harga diri kalau semua orang bisa menilainya pakai like dan retweet? Pagi datang seperti utang. Datang terus tapi tak pernah membawa kabar baik. Jaya bangun dengan rasa pegal dan mata yang berat. Ia belum sembuh betul dari jatuhnya kemarin malam, tapi dunia tidak peduli. Jakarta tetap bising, tagihan tetap masuk. Anak tetap butuh susu. Ia membuka Twitter sekadar melihat. Dan di sana, namanya masih menjadi bahan tertawaan. Kisah ojol dan tips 2K dijadikan podcast. Gue beneran ketemu Bang Ojol 700.000 di jalan. Ternyata diem-diem galak. Ojol kayak dia bikin orang malas kasih tips, jadi makin sinis. Semuanya terasa surreal. Hidupnya seperti sinetron azab, tapi tanpa kredit akhir. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Saat duduk di bangku taman kecil dekat kos, Jaya melihat sekelompok anak muda berkumpul. Mereka membawa kamera, tripod, dan mic clip-on. Salah satunya melambai ke arah Jaya. Bang Jaya, iya kan? Gue follow akun lo dari dulu. Jaya nyaris berdiri dan kabur, tapi pemuda itu cepat berkata, bukan buat ngetawain bang, kami bikin dokumenter pendek tentang gimana netizen suka ngeludahin orang yang udah jatuh, terus lupa. Jaya diam, belum percaya, tapi rasa lelahnya lebih tua dari rasa curiganya. Ia duduk bersama mereka merekam. Mereka mendengarkan. Untuk pertama kalinya sejak viral, seseorang tidak memotong ucapannya. Saya cuma bilang fakta. Makanan segitu mahalnya, saya antar jauh, ya berharap sedikit pengertian. Tapi ya, salah saya juga ngomong di tempat umum. Tapi, netizen itu ya, bisa bikin orang miskin ngerasa lebih hina dari maling. Para pemuda itu mengangguk. Salah satunya berkata, Bang, jangan biarin dunia yang nulis cerita lo. Bang Jaya bisa bikin cerita sendiri. Seminggu kemudian video dokumenter itu tayang di YouTube dengan judul Dari Ojol ke Meme, di balik tawa ada luka. Tidak viral seperti video parodi, tapi cukup menyentuh sebagian hati. Komentar di bawahnya berubah nada. Gue dulu ikutan nyinyir, tapi sekarang merasa bersalah. Bang Jaya, sehat-sehat ya, lo kuat. Nggak semua orang bisa survive kayak lo bang. Respect Jaya masih tak sepenuhnya pulih. Tapi ia mulai membuka diri, ia mulai menulis. Bukan lagi di Twitter tapi di blog kecil tentang kehidupan ojol, pelanggan absurd, cerita-cerita tragis komedi dari jalanan. Bahasanya ringan, pahit, kadang pedas, tapi selalu jujur. Lalu sesuatu yang tak disangka terjadi.
sebuah media digital menghubunginya. Mereka ingin mengangkat kolom cerita ojol dengan nama Kisah Roda 2 dari jalanan untuk kita semua. Honor? Cukup. Bukan kaya raya, tapi cukup. Dan lebih dari itu, ia didengar. Malam itu Jaya duduk di warkop, bukan sebagai bahan olokan, tapi sebagai tamu yang ditanya. Bang, minggu depan tulis soal ojol yang disuruh nganter air galon, naik ke lantai 5 dong. Hahaha. Bang, gua baca tulisan lo yang ojol dan anak kos kritis. Ngakak campur nangis. Jaya tersenyum, senyum yang tipis. Bukan karena semua luka sembuh, tapi karena sekarang luka itu punya tempat untuk bicara. Jakarta tak pernah berhenti memproduksi absurditas. Jalan rusak, influencer dadakan, dan keajaiban paling nyata. Jaya kini punya kolom tetap di media online kelas menengah. Bukan media nasional, tapi cukup punya pembaca loyal yang haus realita dibumbui ironi. Judul kolom pertamanya langsung tancap gas. Order mewah, hati murah, catatan ojol yang dulu viral. Ia tak lagi menulis untuk membela diri. Kini ia menulis untuk menertawakan luka, untuk menyindir sistem, dan sesekali menyentil diri sendiri. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis, "Kami ini bukan pelayan yang bisa disetel di aplikasi. Kami partner kerja. Tapi kalau partnernya dibayar kayak receh parkir dan masih dituntut senyum, ya kadang kami pengen nyengir sambil gigit gagang kunci motor." Tulisannya viral. Tapi untuk alasan yang berbeda, kini netizen menertawakan hal yang sama dengannya, bukan dirinya. Di balik layar, hidup Jaya perlahan menata arah. Ia tak lagi narik ojol setiap hari, tapi sesekali masih turun ke jalan buat bahan tulisan, katanya. Padahal sebenarnya, ia rindu hujan di helm, rindu obrolan receh sesama driver, rindu klekson gila yang seperti doa kota. Ia mulai menerima undangan podcast, seminar kecil di komunitas ojol, bahkan jadi bintang tamu di konten YouTube bertema kisah viral tapi bertahan. Di salah satu sesi podcast, hostnya bertanya, "Bang Jaya, gimana rasanya waktu itu pas lagi dihujat netizen?" Jaya mengangkat bahu. "Rasanya kayak naik motor lewat kubangan banjir. Lu nggak tahu dalamnya seberapa, tapi pas sudah masuk, ya cuma bisa pasrah. Yang penting jangan jatuh. Kalau jatuh jangan diem. Kalau diem, lu tenggelam." Tawa meledak dari ruangan kecil itu. Tapi bukan tawa mengejek, melainkan tawa dari orang yang pernah jatuh. Dan tahu bahwa menertawakan luka adalah satu-satunya cara agar luka tak menang. Tapi Jakarta tak suka memberi bahagia terlalu lama. Suatu malam Jaya membaca notifikasi DM dari akun baru. Isinya hanya satu kalimat pendek. "Bang, saya pelanggan yang dulu pesan makanan 700.000 itu." Jantungnya mencelos. Pesan itu diikuti lagi. "Saya mau ketemu bang, kalau berkenan. Udah lama saya nyari cara minta maaf. Nggak enak di hati." Jaya terdiam. Lama, bertahun-tahun dendam itu seperti debu dalam karpet. Terinjak tapi tak pernah benar-benar lenyap. Tapi sekarang si penginjak datang sendiri. Akhirnya mereka bertemu. Di warkop yang sama tempat Jaya biasa nulis. Lelaki itu datang dengan wajah gugup, mengenakan kemeja rapi. Ia bukan bos besar. Hanya karyawan kantor biasa yang ditugaskan pesan makan untuk rapat. Waktu itu, saya benar-benar gak kepikiran. Saya pikir, ya udah termasuk ongkir. Gak mikir soal tips. Tapi pas baca tulisan Bang Jaya, saya sadar, saya bukan cuma pelit duit, tapi juga pelit rasa hormat. Jaya mengangguk pelan. Tak ada kata kasar, tak ada drama tumpah air mata. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama pernah lupa cara jadi manusia. Mereka saling mengangguk, lalu saling diam, lalu tertawa kecil. Dalam perjalanan pulang, Jaya menulis draft artikel baru di kepalanya. Judulnya, "Ketika musuhmu ternyata sama bingungnya dengan dirimu, ia sadar humor adalah cara paling sopan untuk mengakui luka, dan maaf adalah bentuk keadilan paling manusiawi." 2 tahun berlalu sejak Jaya viral, karena cuitan sarkastis yang membuatnya dibakar netizen, seperti tahu bulat di gorengan batin. Sekarang, Jaya berjalan santai menyusuri pinggiran Kuningan, bukan sebagai ojol, bukan juga sebagai korban meme,
Tapi penulis tetap di 2 media daring dan pembicara di acara komunitas pekerja urban. Ia bahkan sedang menulis buku, Tertawa di Bawah Helm. Kumpulan kisah nyata absurd tentang jadi tulang punggung sambil terus diinjak. Buku itu akan rilis bulan depan, tapi Jaya tahu hidupnya bukan naskah dengan ending rapi. Suatu malam saat sedang makan nasi goreng di pinggir jalan, ia mendengar 2 anak muda ngobrol di meja sebelah. Lu tahu nggak sih, dulu ada ojol yang ngamuk karena dikasih tips 2.000, padahal makanannya 700.000? Anjir iya, yang jadi meme itu kan, katanya sekarang jadi penulis, keren juga ya. Atau jangan-jangan dia cuma pinter ngebalik narasi aja, biar kasihanin orang. Iya juga sih, sekarang semua orang bisa jadi pahlawan asal bisa nulis. Jaya tersenyum kecil, ia tak menoleh, tak membantah, tak menjelaskan. Di kota ini, kata kebenaran sering ditentukan oleh siapa yang duluan bikin konten. Dan Jaya sudah tidak tertarik jadi benar, ia hanya ingin jadi utuh. Esok paginya, ia duduk di warkop sambil membuka komentar terbaru di tulisannya. Bang Jaya, kisah abang ngebantu gua ngerti kalau ojol itu bukan cuma pengantar, tapi juga manusia. Bang, gua nangis baca yang soal ojol disuruh antar rokok jam 3 pagi, terus diomelin karena telat 4 menit. Bang Jaya, kalau abang bikin podcast sendiri, gua pasti dengerin tiap minggu. Jaya mengetik balasan pendek. Makasih worry bro, kita semua berjuang dari jok motor yang berbeda. Sore harinya ia melewati driver ojol yang baru, jaket masih mengkilap, motor masih mulus. Pemuda itu sedang duduk di pinggir jalan, wajahnya letih, ponselnya lowbat. Jaya mendekat, mengeluarkan power bank dari tasnya. Bang, ini, pakai aja dulu, gua ngerti rasanya. Pemuda itu menatapnya, terkejut. Bang, ini beneran Bang Jaya yang nulis itu? Iya. Bang, kenapa masih jalan kaki? Karena kadang yang berat itu bukan jarak, tapi isi kepala. Mereka tertawa, lalu diam, lalu tertawa lagi. Jakarta tetap sama, kota yang menjanjikan segalanya, lalu menagihnya dengan kejam. Tapi kini, Jaya tak lagi berharap pada kota. Ia berharap pada sesama. Dan sesama itu kadang cuma butuh satu hal. Dipercaya bahwa hidup mereka cukup penting untuk diceritakan. Di kota besar, harga makanan bisa 700.000. Tapi harga empati masih sering dinego di kepala. Dan kadang yang butuh tip bukan cuma driver, tapi juga manusia di balik layar yang lupa cara jadi manusia. Alhamdulillah, cerita ini telah sampai di penghujungnya. Semoga apa yang kita dengar bisa memberikan kita sedikit pelajaran dan pengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tapi juga tentang siapa yang masih bisa tertawa meski jatuh berkali-kali. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga rezeki kita semua lancar, berkah, dan selalu ada kebaikan di setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.